Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa tanggal 7 April, judulnya Allah adalah Kasih. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sebagian besar orang Kristen menggunakan kata kasih untuk berbicara tentang Tuhan dan siapa Dia. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, Allah adalah kasih. Perhatikan bahwa Yohanes tidak mengatakan Allah itu penuh kasih. Tidak, Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Kasih adalah siapa Allah itu. Beberapa orang kesulitan memahami kasih Allah. Mungkin hubungan mereka di masa lalu tidak begitu penuh kasih. Jadi, gambaran mereka tentang kasih tidak sempurna. Pemahaman kita tentang kasih Allah harus berasal dari Alkitab. Alkitab menunjukkan kepada kita kebenaran tentang Allah dan kasih-Nya. Kasih Allah sempurna dan cuma-cuma. Kasih Allah menghubungkan manusia dengan Allah dalam sebuah hubungan, yaitu kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah menciptakan kita menurut gambar-Nya. Ditulis dalam Kejadian 1 ayat 27. Jadi, kita sangat mirip dengan Allah. Allah menciptakan kita untuk mengasihi dan merindukan kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata penting untuk kasih adalah hesed. Kata ini membantu kita memahami kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah setia, penuh perhatian, dan dapat diandalkan. Karena Allah mengasihi kita, Dia melindungi kita. Kita dapat mempercayai Allah. Allah memiliki banyak nama berbeda dalam Alkitab. Nama-nama ini membantu kita lebih memahami keindahan kasih Allah. Berikut adalah 2 contoh nama Allah dan artinya. Adonai. Nama ini berarti Tuhan atas segala sesuatu yang memerintah untuk selama-lamanya. Nama Allah ini digunakan dengan janjinya. Kejadian 15 ayat 2, Hakim 6 ayat 15, Maliaki 1 ayat 6, Mazmur 97 ayat 5. Yahweh Yireh. Nama ini berarti Tuhan yang menyediakan. Kejadian 22 ayat 13 dan 14. Contoh terbaik dari kasih Allah adalah Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Yesus mati untuk orang berdosa. Roma 5 ayat 8. Allah bisa saja menolak memberi Yesus untuk kita. Tetapi Allah tidak menolak memberi kita karunia Yesus ini. Karena dosa memisahkan kita dari Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesus datang untuk mengakhiri pemisahan ini. Yohanes 12 ayat 32. Seluruh hidup Yesus menunjukkan kepada kita kasih Allah yang sempurna. Yohanes 14 ayat 9, Ibrani 1 ayat 3. Banyak nama Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah kudus. Nama-nama ini juga menunjukkan kepada kita kasih Allah. Dalam 1 Korintus 13,
Coba untuk setiap kata kasih, ganti dengan kata Allah. Lihatlah betapa luar biasanya Allah itu mengasihi kita. Selanjutnya, gantilah kata kasih dengan nama kita. Perhatikan, seberapa baik diri kita mengasihi dengan cara yang sama seperti Allah. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari The Great Controversy, halaman 678. Allah adalah kasih, ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Sifat Allah, hukum Allah adalah kasih. Selalu demikian. Akan selalu demikian. Yang Maha Tinggi dan Maha Agung yang berdiam dalam kekekalan, yang jalan-jalannya kekal tidak berubah. Padanya tidak ada perubahan, tidak ada bayangan perubahan. Ditulis dalam Yesaya 57 ayat 15, Habakuk 3 ayat 6, dan Yakobus 1 ayat 17. Setiap perwujudan kuasa penciptaan adalah ekspresi kasih yang tak terbatas. Kedaulatan Allah mencakup kepenuhan berkat bagi semua makhluk ciptaan. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.